istilahnya bisa dibilang murah tapi nggak murahan banget gitu kan. Eh, Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yoga di channel Kaulu Berikut, channel yang membahas tentang hewan-hewan yang ada di sekeliling kita. Ya, kembali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat kalian yang sudah selalu mendukung channel ini. Semoga semakin bermanfaat dan berkembang. Dan juga saya mengingatkan ada 2 ekor leopard gecko untuk 1000 subscriber untuk giveaway ya teman-teman. Semoga yang nanti mendapatkan bermanfaat. Ya, sesuai dengan judul thumbnailnya teman-teman, saya akan sedikit membahas tentang beberapa ular. Jadi istilahnya saya akan merekomendasikan beberapa jenis ular yang menurut saya pribadi itu cocok lah untuk dijadikan hewan peliharaan. Yang pasti ini yang tidak berbisa dan hanya untuk display teman-teman. Untuk part selanjutnya saya akan membahas yang mungkin bisa dihandle untuk dibawa cat atau hanya dihandle di rumah saja. Ya kayak gitulah kurang lebih teman-teman. Jadi untuk part yang saat ini yang tidak berbisa dan hanya untuk display. Dan saya ini merekomendasikannya yang sekiranya itu dipelihara gampang dan juga pakannya juga ya bisa lah kita cari di lingkungan sekitar kita, dan juga bisa dibeli juga, misal ya gampang lah untuk cari pakannya gitu ya teman-teman. Ya, untuk yang pertama itu ada Leopeltis tricolor teman-teman, atau ular lidi. Saya hanya akan mencontohkan gambarnya saja, saya tidak akan menghandle ularnya. Ini dia teman-teman, Leopeltis tricolor atau ular lidi. Ya, Leopeltis tricolor atau ular lidi sendiri itu bisa dibilang gampang karena pakannya itu hanya menggunakan jangkrik teman-teman, walaupun hanya jangkrik terus kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak masalah, nggak jadi apa ya, suatu hal yang akan merusak pencernaannya atau gimana gitu. Jadi emang dia sendiri itu hanya memakan serangga gitu teman-teman. Mungkin bisa dikasih dengan kecoa dubia buat teman-teman yang mungkin hanya ridinya seperti itu. Ya, karena untuk Leopeltis sendiri untuk ukuran yang dewasa hanya sekitar 50-60 cm, jadi ya emang sudah seharusnya untuk dijadikan hewan peliharaan, tapi yang hanya untuk display teman-teman. Ya, untuk yang kedua ada pip snake atau biasa disebut juga dengan ular pipa. Ya, ular ini bisa terbilang gampang menurut saya karena bisa menggunakan pakannya yaitu cacing teman-teman, atau bisa juga menggunakan ikan kecil. Dan juga untuk setup kandangnya bisa kalian gunakan kokopit atau sphagnum juga bisa, jadi lebih ke semi akuatik teman-teman. Ya, yang ketiga teman-teman ada Lycodon. Lycodon itu ada Lycodon subcinthus, ada juga Lycodon capucinus. Saya hanya merekomendasikan yang subcinthus teman-teman. Kalau capucinus ya bisa dibilang banyak lah, jadi kurang mantap aja mungkin untuk dijadikan peliharaan. Ya, untuk Lycodon subcinthus sendiri kalian bisa menggunakan pakannya itu cicak bisa, kadal-kadalan kecil juga bisa, apalagi mencit juga bisa teman-teman. Dan untuk setup kandangnya ya bisa dibilang bukan semi akuatik tapi lebih ke lembab teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan kokopit yang di spray menggunakan air. Ya seperti itulah. Jadi kan istilahnya untuk yang mau pelihara, untuk pemula gampang. Ya, yang keempat teman-teman ada Oligodon. Oligodon sendiri itu ada Oligodon purpurens, ada Oligodon bitterquatus, ada Oligodon octolionatus. Ya, ketiga Oligodon tersebut bisa dibilang gampang untuk dijadikan hewan peliharaan. Cuma untuk Oligodon purpurens kalau ukuran yang dewasa itu misal istilahnya dia itu kan jenis ular kukri, jadi giginya itu tajam. Ya, lebih hati-hati aja. Saya merekomendasikan jenis ular ini untuk dijadikan peliharaan karena jenis ular ini itu bisa dibilang gampang. Gampangnya itu untuk pakannya sendiri itu hanya menggunakan telur kocok teman-teman, kuning telurnya aja, jangan sampai putih-putihnya. Jadi biar tetap sehat itu teman-teman. Ya, pokoknya ketiganya itu bisa dijadikan hewan peliharaan ya teman-teman.
Ya, yang kelima teman-teman, ada common mock viper atau mock viper yang biasa kita kenal dengan mock viper, teman-teman. Ya, untuk common mock viper sendiri bisa dibilang gampang karena untuk pakannya sendiri kalian bisa menggunakan ikan, teman-teman. Jadi untuk setup kandangnya di bagian bawahnya air, bagian atasnya ranting-ranting. Jadi dia itu lebih ke semi aquatic, teman-teman. Gampang kan? Jadi buat kalian pemula jika mungkin menemukan atau ingin membeli jenis ular common mock viper itu sangat cocok, teman-teman. Ya, untuk yang selanjutnya ada Xenopropis vittatus atau biasa disebut juga dengan lare angon. Jadi lare angon sendiri udah jarang sekali ditemukan ya, teman-teman. Jadi itu menurut saya sendiri untuk saat ini bisa dijadikan hewan peliharaan yang hanya untuk display tapi tetap aman, yaitu tidak berbisa. Dan untuk lare angon sendiri kalian bisa menggunakan pakannya itu bisa menggunakan cicak, bisa menggunakan pinky, anakan mence juga. Ya, yang selanjutnya yang keenam ada Gomilosoma baliodrium. Ya, Gomilosoma sendiri itu salah satu ular yang size-nya itu nggak begitu besar ya, teman-teman. Jadi cocok banget untuk dijadikan hewan peliharaan. Size-nya juga kecil, setup kandangnya juga gampang. Next kita akan buat juga karena saya juga belum ada videonya. Gomilosoma sendiri itu pakannya hanya menggunakan jangkrik juga, teman-teman, atau kadal-kadalan kecil seperti itu. Sama halnya dengan Leopeltis tricolor. Ya, yang ketujuh teman-teman ada Sipinopis geminatus. Ya, salah satu ular yang size-nya berukuran tidak begitu besar juga, sekitar 50 cm. Cocok juga untuk dijadikan hewan peliharaan yang tidak berbisa dan hanya untuk display. Nah, untuk Sipinopis geminatus sendiri itu pakannya kadal-kadalan kecil, teman-teman, atau juga bisa menggunakan kata setup kandangnya juga bisa dibilang gampang karena kalian bisa menggunakan forest bark atau dedaunan yang kering. Koran bisa, cuma ya kurang alami lah ya, teman-teman. Ya seperti itulah, teman-teman, untuk beberapa jenis ular menurut saya pribadi yang hanya digunakan untuk display, yang tidak berbisa juga, yang saya rekomendasikan untuk dijadikan hewan peliharaan. Tapi untuk beberapa jenis ular tersebut, misalnya kalian ingin istilahnya bawa ke cat untuk edukasi dan sosialisasi, itu nggak masalah. Cuma karena size-nya yang tidak begitu enak dihandle, jadi beberapa ular tersebut emang menurut saya hanya layak untuk display. Nah, itu dia teman-teman untuk beberapa jenis ular yang saya rekomendasikan buat kalian yang ingin atau baru mencoba ya untuk pelihara ular lokal pastinya ya, yang istilahnya bisa dibilang murah tapi enggak murahan banget gitu kan. Ya, tadi ada Leopeltis tricolor, ada common mock viper, ada Oligodon itu tadi ada Oligodon purpuren, ada Oligodon octolenatus, ada Oligodon bitorquatus, ada juga bib snake, ada juga Gomilosoma, ada juga Xenopropis vittatus atau lare angon ya, ada juga Sipinopis geminatus, dan ya pokoknya untuk jenis lain saya akan bahas di part selanjutnya yang mungkin bisa dihandle gitu, teman-teman. Untuk yang medium venom nanti akan saya bahas lagi di part selanjutnya lah pokoknya ya. Ya, mungkin sekian dulu teman-teman informasi yang bisa saya berikan buat kalian yang ingin coba pelihara. Nih, wajib baca, jangan sampai tonton video ini jangan sampai di skip ya, teman-teman. Oke, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.